Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari Minggu ini? Mohon maaf ya kalau mungkin aku uploadnya telat. Jadi itu malam minggu suami selepas kerja ngajakin mudik nginep di rumah aku. Bukan, maksudnya di tempat orang tua aku. Jadi udah teman-teman, ini tuh si nasi liwetnya mau aku bekel aja ke sana. Berhubung aku nggak masak lauk juga, jadi nanti beli di jalan lauknya. Nah ini aku lagi salin ke wadah gitu ya, ke food container biar praktis ngebawanya. Terus juga karena ini lumayan banyak jadi bisa dimakan di sana juga kan. By the way, gimana hari minggunya teman-teman nih? Pada kemana? Pasti menyenangkan ya. Ini minggu ke berapa ya masuknya? Ketiga kali ya. Terus juga sebentar lagi mau pesta rakyat, pilkada. Jadi mungkin nanti di tanggal 27-nya libur. Kita libur lagi lumayan lah ya. Jadi seminggu tuh nggak cuma liburnya di hari Minggu aja. Oh ya teman-teman, untuk cuaca di daerah teman-teman sekarang gimana nih? Kalau di daerah aku tuh hampir tiap hari hujan. Terus ini aku lagi siap-siap gitu ya. Ini tuh berangkat sekitaran jam 7:30 kalau nggak salah deh. Terus biasa ini barang bawaannya ada sembako yang kemarin aku beli. Terus juga nasi liwetnya aku bawa, sama bawa kayak itu loh baju salin gitu karena kan nginep jadi besok mandi di sana. Oke, aku mau siap-siap dulu ya teman-teman. Ini mau berangkat, nggak lupa juga dicek semua lampu, juga colokan-colokan gitu ya. Terus juga aku tadi matiin saluran airnya. Dan kita tuh berangkatnya udah malam, tapi malah sahdu banget menurut aku. Ini berangkatnya malam hari, terus juga suasananya hening gitu. Kemarin banyak banget pertanyaan yang masuk mengenai budget berbagi. Ya teman-teman, jadi aku anggarin budget berbagi itu untuk orang terdekat ya. Khususnya itu orang tua, mertua gitu. Nah ini di perjalanan sebelum sampai ke tempat orang tuaku, karena kita belum makan, jadi kita mampir di warung pecel ayam gitu ya, Lamongan di Langganan. Ini tuh sebelum Bojongsari gitu deh teman-teman. Kalau yang orang Purbalingga pasti tahu ya, sebelum Patemon. Ini enak sih, satu kompleks sama yang bukan satu komplek, satu grup sama yang di Gang Mayong. Terus akhirnya kita tuh pakai nasi di sini karena tuh orangnya harus pakai nasi juga kan kalau dimakan di tempat. Jadi ya udahlah, jadi bukan nasi uduk, nasi liwetnya nanti dibawa ke tempat orang tua aja. Terus berhubung kita belum makan, jadinya makannya tuh nikmat banget. Apalagi ini tuh di luar tuh abis hujan, masih gerimis, cuacanya dingin, pas banget makannya yang anget-anget. Jadi di sini suami aku pesen bebek, terus aku pesen ayam, tapi ujung-ujungnya dia malah minta ayamnya karena katanya bebeknya itu penuh dengan kulit, soalnya dia nggak suka kulit gitu. Ya udahlah, akhirnya ujung-ujungnya kita tukeran juga. Malam minggunya teman-teman pada kemana nih? Ada yang katanya di rumah aja ya. Ada yang juga mungkin menghabiskan waktu bersama keluarga. Oh ya, aku di sini mau sharing juga. Jadi itu budget berbagi sebenarnya memang ada patokan anggaran yang aku anggarkan setiap bulannya, yaitu kalau standarnya sih 200.000. Tapi kalau ada rezeki lebih ya ditambahin. Terus juga dalam satu bulan itu aku mudik 4 kali ya ke tempat orang tua, karena aku mudiknya seminggu sekali pas suami libur hari Minggu. Jadi itu kalau oleh-olehnya atau barang bawaannya ke sana nggak mesti harus sama ya. Mungkin minggu ini bisa barang sembako, minggu depan bisa lauk, atau mungkin masakan yang aku masak sendiri, atau cemilan atau kue, pokoknya apa aja lah. Kadang-kadang juga nggak bawa juga nggak apa-apa, karena sebenarnya itu kan orang tua nggak mengharapkan balasan dari kita ya. Cuman kan kita kadang-kadang yang pengen inisiatif bawa sendiri aja, karena yang namanya berbagi kebahagiaan itu nggak akan mengurangi kebahagiaan kita. Lanjut, ini setelah makan, jadi aku mampir ke tukang martabak buat nambahin oleh-oleh ya. Jadi biar ada cemilan gitu di sana sambil temen ngopi ngeteh. Oke, ini udah sampai di tempat orang tua dan udah pagi hari. Malamnya tuh pas sampai aku nggak nge-record karena lowbat.
Seperti biasa, cuaca di pagi hari di sini tuh asri karena memang di depan rumah orang tuaku tuh persawahan persis ya. Jadi tuh rumah orang tuaku di depan jalan raya, terus seberangnya itu sawah gitu teman-teman. Jadinya adem banget. Terus ini tadi nyempil beli serabi sama pisang goreng di tempat adiknya eyang aku, di tempat nini aku. Ini enak banget karena ini anget-anget serabinya. Suka banget deh makanan-makanan jadul kayak gini. Lanjut sarapan, ini sarapan masakan ibu aku ya. Ada daun singkong, ikan pindang sama rempeyek, tapi cuma rempeyeknya tinggal remahan-remahannya aja. Terus setelah itu aku mandi karena sebentar lagi siap-siap mau pulang karena kan aku mau beli setrikaan juga kan. Udah lama banget gak nyetrika karena setrikanya rusak. Jadi ini lagi nungguin suami aku mandi, terus aku lagi duduk-duduk sama eyang aku di sini. Jadi ini tuh sebelah eyang aku ada warung kayak apa ya, warung lauk sayur, warung rames gitu loh. Yang jualan tuh adiknya eyang aku. Terus kita lagi nangkrang-nangkrang di sini. Lanjut, ini perjalanan pulang, tapi sebelum pulang kita menuju toko perabotan rumah tangga. Nah, ini nih setrikannya, tapi aku di sini beli yang murah aja teman-teman. Sebenarnya enakan pakai yang Philips ya, kayak apa ya, rapi aja gitu loh, cepet licin gitu, bajunya cepet melipit kalau bahasaku mah. Tapi kayaknya berhubung anggarannya ya aku harus menghemat-hemat, jadi aku beli yang murah meriah aja, yang merek Cosmos. Karena aku mikirnya aku pernah pakai rice cooker dan kipas angin dari Cosmos itu lumayan awet, jadi ya udahlah ya nggak apa-apa beli yang Cosmos. Harganya 128.000. Beda banget, dulu aku beli Philips tuh sekitar 300-an, 350 kalau nggak salah. Tapi ya udahlah ya nggak apa-apa. Terus ini perjalanan pulang karena tadi keponakan aku ikut, terus aku anter lagi ke rumahnya. Setelah itu baru kita pulang ke rumah aku. Ini tuh di perjalanannya ya teman-teman. Jadi pulangnya tuh udah siang menuju sore hari. Terus ini aku udah di rumah. Jadi tuh setrikaan yang aku beli tuh yang kayak gini, yang mereknya Cosmos. Ini murah meriah sih, 128.400 deh kalau nggak salah harganya. Terus nanti mau aku coba ya, karena sebenarnya agak kurang yakin, tapi mudah-mudahan sih hasilnya tetap bagus. Yang penting tuh kenapa harus disetrika gitu ya bajunya, biar nggak apek, terus juga nggak keriting gitu. Pokoknya lebih nyaman deh kalau disetrika, karena musim hujan begini meskipun pakaian terus udah dicuci pakai deterjen yang ada pewanginya, ada softenernya juga, pakai pewangi atau softener juga, kadang tuh kayak anyep-anyep gitu loh di baju, kayak ujung-ujungnya tuh baunya tuh jadi kayak bau badek, tahu nggak sih bau badek teman-teman. Nah, jadi ini aku coba untuk setrikanya. Kemarin tuh banyak yang komen juga, katanya kangen video aku nyetrika, tapi mungkin di video kali ini videonya agak kurang maksimal ya teman-teman, karena cuacanya tuh di luar lagi hujan deras, terus juga mendung banget, gelap, jadinya mungkin pencahayaannya kurang bagus. Tapi mudah-mudahan video ini bisa mengobati rindunya kangen teman-teman di sana dengan video nyetrika aku, terus juga bisa memberikan semangat ya yang lagi pada mager nyetrika juga. Sebenarnya tuh aku memang tim setrika teman-teman, karena menurut aku pakaian di setrika itu lebih nyaman dipakai, karena kan kita hidup gitu kan butuh kenyamanan ya. Kalau kita nggak bisa hidup nyaman dengan sesuatu atau privilege yang mewah gitu ya, dari barang-barang yang kita pakai sehari-hari saja, kalau misalnya rapih, bersih gitu, nyaman dipakai, kan juga itu bentuk kenyamanan yang patut kita syukuri ya. Dan memang aku lebih suka memakai pakaian yang disetrika karena nyaman gitu di badan, tuh kayak nyaman aja lah pokoknya. Nah, ini pertama aku setrika kayak hijab-hijab gitu kan, karena kan ini yang kainnya tipis gitu, terus juga memakan waktu. Biasanya aku cuma setrika aja seperti itu, nanti aku taruh dalam hanger, tapi tuh dilipat, bukan dilipat sih seperti digulung, tapi ya kayak dilipat juga sih ya. Sejauh ini aku coba pakai setrikanya agak lumayan sih, meskipun ya tetap yang namanya kualitas nggak bisa dibohongi, enak yang setrikaan yang dulu gitu. Kayaknya tuh yang dulu tuh rapi banget, ini tuh agak effort, tapi tetap lumayan sih, licin juga.
Terus setrikanya ringan, jadinya tuh nggak terlalu capek. Aku tuh paling nggak suka gitu dengan setrika yang berat karena tuh bikin capeknya double. Kalau kita nyetrika itu kan udah capek ya, kayak melakukan aktivitas yang monoton gitu. Terus ditambah kalau setrikanya berat, udah tambah jenuh banget, capek 2 kali lipat. Nah sebenarnya aku punya banyak banget PR setrikaan, cuman kayaknya hari ini aku pipil setengahnya aja dulu ya teman-teman, karena kayaknya tuh kalau langsung dikerjain semuanya bakalan gak sanggup deh, karena kan aku udah kayak setengah bulanan gitu gak nyetrika semenjak setrika aku rusak. Jadi di sini juga aku bersyukur banget adanya dana darurat ya. Jadi kalau ada barang-barang rumah tangga yang rusak atau elektronik yang rusak, jadi bisa langsung diganti gitu ya, bisa beli baru. Karena kalau nggak ada dana darurat kan bingung juga ya, harus cari-cari dana tambahan gitu. Apalagi sekarang-sekarang ini lagi agak sulit tuh nyari penghasilan tambahan kalau menurut aku. Jadinya itulah fungsi dana darurat yang aku sisihkan dalam setiap bulannya supaya bisa untuk dikala aku butuh atau dikala situasi sulit gitu bisa menolong. Karena fungsi utama tabungan dana darurat adalah menolong saat kita butuh. Jadi seperti ini ya, nggak terlalu berasa gitu. Kayak misalnya kadang-kadang kan suka ya kita tuh gak bisa prediksi waktunya, tiba-tiba ada yang rusak. Kayak kemarin juga PDAM di rumah aku tuh kan sempet yang bocor gitu. Jadi makin kesini tuh kayak makin sadar bahwa sebagai ibu rumah tangga tuh bener-bener harus melek keuangan, dimana kita memang wajib untuk bisa mengatur keuangan rumah tangga yang kita miliki ya. Karena kalau kitanya lengah terus kita nggak lebih teliti ya kayak gitu, kadang-kadang hal sepele bisa jadi hal yang besar kalau misalnya ada sesuatu yang rusak atau butuh dana darurat gitu. Jadi kalau nggak ada kan bingung banget, aku ngerasain sendiri. Dulu saat pernah waktu kulkas aku rusak juga gitu, beberapa hari gitu ya, kayaknya semingguan deh nggak pakai kulkas tuh, repot banget. Terus akhirnya untungnya ketolong juga dana darurat, jadi bisa ngeganti gitu. Karena nggak tahu ya, aku tuh sugesti banget kalau barang udah rusak tapi pemakaiannya tuh udah jangka waktu yang lama gitu ya, misal 5 tahun ke atas, terus kita sebagai pemilik barang tersebut udah pakai dan memakainya dengan apik, dengan hati-hati, terus barang tersebut tiba-tiba rusak tuh, kalau menurut aku diperbaiki pun nanti fungsinya agak kurang maksimal, atau mungkin aku belum menemukan tukang servis yang oke kali ya. Jadi aku juga pernah mesin cuci juga gitu, akhirnya aku ganti karena aku ngerasa bahwa aku pakainya udah jangka waktu yang lama, terus juga pemakaiannya juga aku ya jaga gitu ya, nggak terlalu yang jor-joran. Terus kalau memang rusak ya mungkin kayak katanya sih udah waktunya rusak aja gitu. Nah ini aku setrikanya tuh kayak dejavu, kangen banget karena aku memang tim setrika, semua baju, pakaian, dan kain-kain di rumah tuh memang harus disetrika. Jadinya tuh kayak kangen banget. Ini tuh aku nyetrikanya semangat banget deh teman-teman. Padahal aku baru sampai dari mudik, terus juga capek kan. Tapi ya udahlah, aku mipil aja sambil nge-review juga kan si setrikaannya, karena ini dari tokonya tuh garansinya 3 hari kalau misal enggak panas gitu ya, jadi bisa digaransiin. Cuman ini ya oke sih, ini nggak ada kendala. Kemarin-kemarin tuh pakai baju yang nggak disetrika rasanya tuh kayak gimana gitu loh teman-teman. Terutama kalau aku tuh nggak suka baunya ya, bau sama pokoknya nggak nyaman gitulah. Apa sugesti aku aja gitu, kalau pakaian disetrika tuh rasanya tuh kayak lebih wangi aja, padahal aku nggak suka pakai semprotan setrikaan gitu, cuman tuh kayak aroma softenernya tuh lebih keluar, jadi menghilangkan bau apek gitu loh. Paling nggak suka tuh musim hujan terus bau apek pakaian kan, ujung-ujungnya tuh kayak bau badek gitu loh. Tahu nggak sih bau badek teman-teman? Oh ya, setrika aku hari ini nanti ada yang di skip ya teman-teman, karena semakin gelap gitu loh, semakin gak kelihatan gambarnya. Insya Allah besok kalau pas aku nyetrika lagi aku videoin yang lebih terang siang hari, insya Allah. Karena sekarang kan juga musim hujan ya, hujan tuh hampir setiap hari datang gitu.
sebelum zuhur aja tuh udah gelap, udah mendung, hujan, jadi kayak aktivitas tuh terbatas ya karena kurangnya pencahayaan yang maksimal. Tapi ini lumayan banyak juga sih yang aku setrika, hampir setengahnya gitu dari cucian aku setengah bulan yang lalu. Terus juga udah aku pakai tuh sebagian baju-bajunya karena memang udah kehabisan di lemari. Jadi ya mau nggak mau pakai baju yang nggak disetrika. Mungkin kalau orang yang tim nggak setrika, ih lebay banget, tapi memang ini udah kebiasaan gitu ya. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga memberikan semangat. Aku mohon maaf ya bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Insya Allah kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye.